Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Anggrani Andin akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Sayur Kelakai terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Puskesmas Ancis Rapat, Kabupaten Kapuas. Secara global, prevalensi anemia kehamilan di tahun 2018 ada 29,6%. Kemudian, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 naik menjadi 43,2% menjadi 44,2%. 28% kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan. Dan nomor satunya adalah ibu hamil yang menderita anemia. Di Kalimantan Tengah, kelakai merupakan salah satu dari beberapa sayuran tradisional yang kaya akan zat besi dan juga vitamin C. Rumusan masalah dari penelitian saya yaitu adakah pengaruh sayur kelakai terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Puskesmas Ancis Rapat Kabupaten Kapuas. Lalu tujuannya ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh sayur kelakai terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Puskesmas Ancis Rapat Kabupaten Kapuas. Tujuan khususnya ada 4 yang bisa dilihat di proposal saya. Kemudian manfaatnya yaitu ada bagi pelayanan kesehatan, bagi ibu hamil, bagi Poltekkes Semarang, dan bagi masyarakat. Ruang lingkupnya terdiri dari materi, sasaran, tempat, dan waktu yang selengkapnya bisa dilihat dalam proposal saya. Kemudian tinjauan teori. Apa itu anemia? Menurut WHO, anemia pada ibu hamil adalah jika kadar hemoglobin kurang atau sama dengan 11 gram per dl, di mana klasifikasinya yaitu ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Pada pemeriksaan dan penguasaan hemoglobin dapat dilakukan minimal 2 kali dalam kehamilan, yaitu pada trimester 1 dan juga trimester 3. Apa sih dampak anemia bagi kehamilan? Dampak anemia yang pada trimester pertama bisa menyebabkan abortus, misabortus, dan kelainan kongenital. Pada trimester kedua dan trimester 3 dapat mengakibatkan persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, bayi berat lahir rendah, mudah terkena infeksi, dan IQ rendah. Selanjutnya, kandungan zat besi kelakai di dalam daunnya terdapat 291,32 mg per 100 gram daun kelakai. Di dalam batangnya terdapat 221,443 mg per 100 gram. Klasifikasi tumbuhan kelakai itu adalah sejenis pakis atau paku-pakuan atau Pteridophyta. Lebih lengkapnya, klasifikasinya ada dalam proposal saya. Kemudian untuk angka kecukupan zat besi ibu hamil, untuk trimester 1 yaitu 18 mg, trimester 2 27 mg, trimester 3 27 mg. Berikut adalah kerangka teorinya. Dalam kehamilan, ibu hamil dapat mengalami anemia. Faktor penyebabnya salah satunya adalah kekurangan zat besi. Dampak anemia ada beberapa yang terjadi di trimester pertama dan juga dapat terjadi di trimester kedua dan trimester ketiga. Dengan adanya konsumsi sayur kelakai yang mengandung zat besi dan vitamin C, dapat meningkatkan absorpsi daripada zat besi, sehingga kadar hemoglobin ibu hamil dapat meningkat. Next, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, kerangka konsep. Pemberian sayur kelakai sebagai variabel independen mempengaruhi peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil sebagai variabel dependen. Hipotesisnya adalah ada pengaruh pemberian sayur kelakai terhadap peningkatan hemoglobin pada ibu hamil. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimental dan desain penelitiannya menggunakan two-group pretest post-test. Variabel yang pertama independen, yaitu pemberian sayur kelakai. Variabel dependennya kadar hemoglobin ibu hamil. Kemudian, ini adalah tabel definisi operasional daripada penelitian saya. Bisa dilihat di sini. Untuk waktu penelitian yang direncanakan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret 2023, tempat di Puskesmas Ancis Rapat,
Populasi seluruh ibu hamil anemia, sampelnya ibu hamil trimester 2 dan 3. Lalu teknik pengumpulan dan jenis data menggunakan primer dan sekunder. Instrumen penelitian menggunakan alat hemometer merek EasyTouch GCHB dan lembar observasi. Untuk uji validitas, yaitu alat hemometernya baru. Untuk uji reliabilitas, pengecekan kadaluarsa untuk stik HB dan menggunakan alat hemometer yang baru. Teknik pengumpulan ada editing, coding, data entry, dan cleaning. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Etika penelitian terdiri dari informed consent, anonymity atau tanpa nama, confidentiality atau kerahasiaan. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.